sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama. Konsepnya seperti apa, timeline atau jadwal pembangunannya seperti apa, berapa besar biaya yang digunakan, dari mana anggaran itu diperoleh, apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya. Ekonomi Indonesia 1,5 tahun terakhir ini mengalami tekanan yang cukup signifikan. Resesi ekonomi terjadi, ditandai oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi selama 4 kuartal berturut-turut, mulai kuartal kedua 2020 hingga kuartal pertama 2021. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Makanya saya bilang itu jangan pindah ibu kota. Pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang. Dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota. Dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota. Mindahin lokasi kantor pemerintahan. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota. Wacana mengenai pemindahan ibu kota baru mulai memanas akhir-akhir ini. Banyak pro dan kontra mulai berdatangan di tengah masyarakat maupun di kalangan politisi. Presiden Joko Widodo menyadari pemindahan ibu kota negara membutuhkan persiapan panjang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan pemindahan ibu kota negara harus memikirkan kepentingan jangka panjang. Pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan 2 hal, yakni pusat pengelolaan pemerintah dan pelayanan publik, serta pengelolaan bisnis. Sebagai negara besar, menyongsong kompetisi global ketika kita sepakat menuju negara maju, untuk pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul 2 beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus pusat bisnis. Indonesia harus mencontohi negara lain di dunia dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Jokowi mencontohkan Korea Selatan memindahkan ibu kota negaranya dari Seoul ke Sejong. Kemudian Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Demikian juga dengan Kazakhstan yang memindahkan dari Almaty ke Astana. Jadi sekali lagi kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini, ujarnya. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar.